Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian dan juga para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Adab Unwanus Sa'adah, kitab yang membahas tentang adab yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang fadlul adab wal khuluqil hasani, tentang keutamaan dari adab dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Penulis memberikan penjelasan bahwasannya adab adalah unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab yang baik, perangai yang baik, itu tanda kebahagiaan dan keberuntungan seseorang. Dan sebaliknya, qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sebaliknya, ketika tidak memiliki adab atau kurang adab, ya, itu alamat tanda kesengsaraan dan kebinasaan seseorang. Maka dari poin yang sangat penting ini bisa kita pahami bahwa orang yang ingin beruntung, orang yang ingin bahagia, maka harus memiliki apa? Memiliki adab. Dan orang yang sengsara, orang yang binasa, itu lantaran kurang adabnya, ya, atau tidak memiliki adab yang baik. Maka ini yang harus kita ingat selalu, sehingga jangan sampai kita meremehkan masalah adab. Jangan sampai kita meremehkan masalah tata krama, sopan santun, perangai yang baik. Sampai-sampai beliau menjelaskan bahwasannya kebaikan dunia dan di akhirat itu didapatkan dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bahkan orang yang dia itu meremehkan akhlak yang baik, masa bodoh atau cuek, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak. Berarti bisa dipahami
akhlak yang baik di sini penting apa enggak? Sangat penting. Tapi enggak semudah mengucapkan dengan lisan yang sangat ringan tadi ya. Penting adab itu, Ustaz. Iya. Tapi harus dilatih, harus diusahakan agar bisa menjadi sebuah kebiasaan, agar menjadi sebuah karakter, sifat dan tabiat kita. Kemudian beliau menjelaskan inna takmilal adabi wa tahdzibal akhlaqi lamin maqasidi syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyempurnakan adab, mengajarkan adab itu adalah termasuk tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajarkan adab yang baik, mendidik adab yang baik agar seseorang memiliki akhlak yang mulia, adab yang sempurna. Itu merupakan maksud dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan dan misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengajarkan adab, mendidik manusia agar memiliki adab yang baik. Itu adalah misi yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah contoh konkret dalam hal adab. Nanti akan disebutkan bagaimana agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah melihat orang-orang yang enggak beriman, orang-orang non-muslim. Itu kadang sebagian kita menganggap, Masya Allah ya, adabnya bagus ya. Padahal agama kita ini adalah agama yang mengajarkan tentang adab. Tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Lawang Nabi aja itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misinya adalah untuk menyempurnakan adab. Alladzi qala innama bu'itstu liutammima salihal akhlaq, wa fi riwayatin innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi itu diutus untuk apa? Untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Ya. Makanya pas awal-awal Nabi berdakwah itu, Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Iya, itu tujuan utama Nabi diutus. Agar manusia mentauhidkan Allah, agar manusia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana juga para nabi dan rasul lainnya, semuanya misinya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Tapi ada misi yang lain juga yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan, innama bu'itstu, aku hanyalah diutus
liutammima, untuk menyempurnakan, salihal akhlak, makarimal akhlak, akhlak yang soleh, akhlak yang bagus, makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Maka kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatid ya, musyrif, guru harus ngasih contoh akhlak yang baik. Ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya harus dihiasi dengan akhlak yang baik, yang mulia. Apakah cuma musyrif, ustadz, guru saja? Santrinya gimana? Santrinya nggak usah, Ustadz. Ya santrinya juga. Karena santri itu adalah calon dai, calon mudarris, pengajar. Maka mulai sekarang harus dilatih, harus dididik dengan akhlak yang mulia. Siapa yang kalau ngomong masih bentak-bentak, emosi, nah harus apa? Harus di stop. Lampu merah apa lampu kuning? Kalau ada temannya yang ketika ngomong masih sering emosi, sering berkata yang keras, tinggi, atau ucapan yang tidak baik, teman-temannya mengingatkan. Nah, nanti ada penjelasannya tentang keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah, keutamaan akhlak yang mulia. Makanya antum ya, santri dan juga jamaah itu saling ta'awun alal birri wat taqwa, termasuk dalam melatih diri, mendidik diri agar berakhlak yang mulia. Jangan ada temannya yang marahan dibiarkan aja, malah dipanas-panasi. Ayo. Marahnya kok cuma segini, ayo. Lebih keras lagi marahnya. Wah, ini berarti malah apa? Malah membuat apinya semakin besar. Nanti kalau sudah emosi, hilang kontrol, bisa-bisa bukan manusia ya. Makanya harus saling ta'awun. Ya, harus ta'awun, saling tolong menolong agar tercipta lingkungan yang di situ terlihat akhlak yang mulia. Iya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah agar menyempurnakan akhlak manusia. Dan beliau adalah suri tauladan yang baik, luar biasa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dipuji sama orang, Masya Allah, antum kok baik ya, kira-kira senang apa enggak? Senang antum? Dipuji sama orang ya, ngelihat antum kok Masya Allah sholatnya baik, iya, kalau ngomong juga baik, disiplin, tanggung jawab, iya. Terus ada yang ngomong Masya Allah antum akhlaknya bagus ya. Senang apa enggak mas?
Seneng ya. Tapi kalau sebaliknya, oh, kamu kok suka marah. Ini memancing dia semakin apa? Semakin marah. Tidak suka digitukan nih ya. Baik. Nah, Rasulullah itu contoh yang konkret ya, suri tauladan yang baik bagi kita umatnya dalam akhlakul karimah, dalam akhlak yang baik. Walidha kana jamilul adab wa husnul khuluq hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi itu ya, jadi Nabi itu setiap saat selalu berakhlak yang mulia, selalu berakhlak yang baik. Itu sudah menjadi lifestyle-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gaya hidupnya Rasulullah. Di setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun, Rasulullah itu akhlaknya luar biasa baiknya. Sampai-sampai kalau kita itu aja ya, kita kalau dipukul, kira-kira marah apa enggak? Enggak salah apa-apa, disenggol. Disenggol atau dipukul atau diejek, kira-kira marah apa enggak? Lagi enak-enak makan, piringnya diambil. Setelah itu makanannya dimakan sama orang. Kira-kira marah apa enggak kita? Hah? Marah ya? Ya kalau yang normal ya marah ya. Emosi. Aku enggak salah apa-apa kok. Itu kalau kita ya. Tapi kalau kita melihat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu sampai ditarget untuk dibunuh, dilempari batu sampai berdarah, ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mendoakan yang baik. Malah Nabi mendoakan yang baik. Ya kita ini bisa apa enggak? Ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Ini kalau yang punya bela diri refleks tangannya. Atau kakinya tendangan T atau tendangan belakang. Atau tiba-tiba emosi keluar ucapan-ucapan yang enggak terkontrol. Itu karena kebiasaan kita. Tapi lihat Rasulullah itu sudah diintimidasi, dizalimi luar biasa. Tapi ternyata apa? Mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya. Ya, biasanya kita orang tua itu melihat anak kita yang nawakal gitu ya, dituturi nggak bisa, dibilangin nggak bisa, itu kadang kita emosi sebagai orang tua. Iya apa enggak, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, apalagi ya, ibu-ibunya habis masak, capek, bapak-bapaknya habis kerja. Terus anaknya nggak nurut, nah sudah itu, ya. Biasanya apa? Emosi. Nah makanya di sini, mumpung antum santri-santri ini masih muda, dibiasakan
dilatih agar memiliki akhlak yang baik. Ya, sehingga nanti ketika ada keadaan-keadaan yang berat, keadaan-keadaan yang sempit, keadaan-keadaan yang berbahaya, itu kita masih bisa mengontrol diri kita. Tidak gampang emosi, tidak gampang melakukan hal-hal yang merusak, hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya. Siap ya? Belajar untuk memiliki akhlak yang baik, ucapannya, tingkah lakunya, sesama teman baik, dengan guru, dengan orang lain. Iya. Nah, itu luar biasa. Jadi kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat, setiap waktu itu selalu dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sampai-sampai kalau dalam keadaan yang enggak enak itu Nabi tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita enggak dapat makan aja sudah apa? Sudah tola-tola ini gimana ini kok dapat makanan. Iya. Tapi kalau sudah dibiasakan tetap bisa mengontrol diri, ya, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah tidak akan timbul ucapan atau perbuatan perilaku yang buruk. Iya. Jadi itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat, setiap waktu selalu berperangai dengan akhlak yang mulia. Makanya mendapatkan pujian dari Rabbuna Azza wa Jalla. Yang memuji Rasulullah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, kaifa waqad madahahu Allah Jalla wa ala fi qawlihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini ada dua penegasan. Wa innaka, sesungguhnya kamu, la di sini sungguh di atas akhlak yang mulia. Jadi dua kali ditekankan, sungguh engkau sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Artinya Rasulullah luar biasa, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di zaman sekarang ini, ya, yang namanya surat keterangan baik itu perlu apa enggak? Perlu apa enggak? Sangat perlu. Makanya ada surat keterangan baik dari kepolisian, ya, atau tazkiyah rekomendasi dari ustadz, dari lembaga pendidikan. Oh, fulan baik, fulan tidak ada kelakuan yang buruk. Yang itu semua bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Yang buruk bisa dikasih rekom baik, atau sebaliknya yang baik malah dikasih rekom yang buruk. Nah, ini manusia, sifatnya manipulatif, ada rekayasa. Tapi kalau yang memuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti benar.
Dan ketika Allah memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan Nabi luar biasa akhlaknya. Makanya nggak usah terkesima dengan orang-orang Barat, orang-orang kafir. Sebaik apapun tidak bisa menandingi baiknya, bagusnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Barat, ya, musuh-musuh Islam itu tidak mau akhlak Nabi Muhammad yang baik itu terungkap, diketahui oleh umat manusia. Sehingga apa? Bikin karikatur yang menjelekkan. Yang menjelekkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin stigma yang jelek, bikin isu-isu yang menjelekkan siapa? Nabi Muhammad. Karena kalau manusia itu tahu ada orang yang sangat baik, itu pasti akan senang. Pasti akan senang, ya, dan pasti nanti akan ikut. Dan kalau manusia itu tahu baiknya akhlak Rasulullah, bagusnya akhlak Rasulullah, maka mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi orang-orang Barat itu kadang, ya, luar biasa mereka itu. Kadang tidak memperdulikan keadaan orang lain. Cuma kelihatannya saja bagus. Nah itu loh yang kadang umat Islam terkecoh, tertipu. Kayak nggak perlu nonton film-film, nggak usah, ya. Itu cuma akal-akalan, ya. Akal-akalan, disetting, ya, direncanakan. Padahal nggak seperti itu. Sudah, antum mending baca Sirah Nabawiyah, kemudian sejarah para sahabat, itu benar-benar real, nyata, dan mendidik kita. Kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita semakin cinta kepada para sahabat, keberaniannya, kebaikannya, jiwa patriotismenya, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah itu loh, ya, itu harus yang kita pelajari. Jangan malah sibuk dengan yang lainnya, yang itu cuma rekayasa, ya, buatan manusia. Jadi Rasulullah disanjung, dipuji oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi istiftah qiyamil lail, ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jadi Nabi itu orang yang baik, akhlaknya mulia. Namun ternyata beliau tetap berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Luar biasa.
Ayo, siapa yang sering doa minta kepada Allah akhlak yang mulia? Angkat tangan. Jangan angkat kaki ya. Angkat kaki pulang nah. Sudah tahu aku ini kalau ngomong keras gitu ya nggak mau minta Allah. Minta kepada Allah agar ngomongnya nggak keras, ngomongnya nggak kotor, ngomongnya nggak dusta. Ya harus minta kepada Allah. Nabi kita Muhammad dahulu di antara doa yang beliau ucapkan, yang beliau panjatkan di dalam istiftah qiyamil lail, beliau membaca ihdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling bagus. Jadi Nabi minta kepada Allah agar diberikan hidayah, ditunjukkan kepada ahsanil akhlak, akhlak yang paling ahsan, yang paling bagus, yang paling baik. Jangan-jangan sampai sekarang kita nggak pernah minta akhlak yang mulia, berdoa memohon kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang mulia. Jangan-jangan loh ya, anak nggak tahu soalnya ya. Padahal Nabi saja orang yang paling baik, orang yang sudah direkom sama Allah, ditazkiyah sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ternyata masih memohon berdoa kepada Allah agar ditunjukkan akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang bisa membimbing kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Kalau Allah sudah memberikan karunia akhlak yang baik, dipengaruhi sama orang itu enggak mempan. Kalau Allah sudah ngasih akhlak yang baik. Lah kalau kita pengen dikasih akhlak yang baik sama Allah, ya kita harus apa? Berdoa minta kepada Allah. Apalagi di sepertiga malam terakhir. Jam berapa sepertiga malam terakhir? Nggak ada jam. Jam yang bundar itu biar bisa dibagi menjadi 3 itu ya. Sepertiga. Di sepertiga malam terakhir itu waktu yang mustajab. Sampai Allah mencari siapa dari hambaku yang meminta, aku akan kasih. Yang berdoa, aku akan kabulkan. Yang beristighfar, minta ampun, aku akan ampuni. Tapi kalau boleh jujur, ternyata kita ini banyak apa? Banyak malesnya. Iya. Sudah tahu itu waktu yang luar biasa, ternyata ditinggal tidur. Terus setiap malam itu. Padahal kalau ada program bagi-bagi sembako ya, bagi-bagi sembako jam 7 sampai jam 8 aja, 1 jam. Oh, itu yang ngantri sudah berapa itu ya. Padahal cuma bagi-bagi apa? Sembako. Nah, sepertiga malam terakhir itu Allah ngasih, akan dikabulkan doanya, permintaannya akan dikasih.
ngasih luar biasa. Ya. Kemudian wasrif anni sayyi'aha. Nabi memohon agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan akhlak-akhlak yang buruk dari dirinya. Karena manusia itu memiliki nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu, yaitu hawa nafsu itu selalu mengajak kepada apa? Kepada keburukan, kejelekan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan haram, perbuatan yang dimurkai. Ketika waktunya halaqah, tidak usah ikut, main-main aja. Nah, itu hawa nafsunya ngomong ketika kajian, ngantuk aja, ngantuk, ya. Mau baca Quran nggak jadi. Itu manusia ada nafsu yang mengajak kepada kejelekan, keburukan. Nah, itu kita memohon kepada Allah agar dipalingkan keburukan-keburukan itu dari diri kita. Ya. Nah, ini kita minta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Karena yang bisa memalingkan keburukan-keburukan tersebut dari diri kita, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Hanyalah Allah saja. Makanya orang tua, bapak ibu, ya, didik anaknya itu sudah sekuat tenaga. Sudah wis pol-polan lah didik itu. Ternyata kadang tidak bisa berubah. Maka perlu ada senjata yang lain yang ampuh, yaitu berupa doa. Dan insya Allah namanya orang tua itu kan selalu mendoakan yang baik bagi anaknya. Iya. Antum santri-santri ada waktu nelpon apa enggak? Ada. Ya, minta doa. Kalau hafalannya susah, ya, bilang ke orang tuanya, Bu, Pak, ya, doakan biar saya hafalannya lancar. Antum juga ikut berdoa, ya. Nah, sebelum subuh sudah bangun. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin. Antum boleh coba ya, ketika di tengah malam atau sepertiga malam terakhir, antum berdoa sendiri. Gak ada yang tahu, di tengah kegelapan, masalah-masalah kita, ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Itu luar biasa, tenangnya, plongnya gitu. Ya, sudah habis waktunya ya. Sudah. Baik, karena waktunya sudah habis ya, kita cukupkan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan adab dan akhlak yang mulia, insyaallah ta'ala. Nah, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.